Ulang itu kan sebenarnya lumrah terjadi dalam pemilu ataupun pilkada ya. Tapi memang harus ada indikasi bahwa misalnya ada kecurangan ataupun ada indikasi-indikasi penyelewengan yang kemudian membuat PSU itu bisa dilakukan. Selama tidak ada kecurangan ataupun tidak ada bukti-bukti bahwa pilkada itu misalnya tidak dilakukan secara profesional sebagaimana semestinya, maka sepanjang itu juga sulit untuk melakukan pemungutan suara orang. Kalau kita membaca aduan dari tim Rido misalnya, itu kan yang diajukan kepada di KPP alasan profesionalitas yang terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi politik yang ada di Jakarta. Ini memang mungkin pertama dalam sejarah di mana Pilkada Jakarta itu di bawah 60%. Oleh karena itu yang membuat kawan-kawan KPU di Jakarta mengatakan itu tidak akan berpengaruh terkait dengan hasil suara yang sudah dihitung secara manual dan berjenjang ya, mulai dari TPS kemudian kecamatan dan per hari ini mulai di kabupaten. Oleh karena itu, PSU itu kan ada syaratnya, ada kecurangan, ada bukti-bukti yang valid, sehingga kemudian KPU itu merekomendasikan bahwa akan ada pemungutan suara di sejumlah TPS yang saya kira itu memang perlu untuk dilakukan. Tapi kalau tidak ada bukti-bukti yang valid, tidak ada bukti penunjang bahwa ada kecurangan terkait dengan pemilu ya, ataupun pilkada di Jakarta, saya kira memang agak sulit untuk dilakukan PSU, Mas. Saya kira di situ, Mas Tifal. Apapun hasilnya tergantung pada rekapitulasi yang berlangsung hari ini, kunciannya ada sekarang. Kalau pun nanti prosesnya sudah berlangsung lancar sepanjang malam hari ini, tentu akan menjadi angin segar juga biar ada kejelasan kepada publik begitu. Cuman kalau kembali ke pertanyaan saya masalah PSU itu tadi, Mas, kalau alasannya masalah formulir C6 yang tidak tersebar merata, apakah itu memungkinkan bisa dikabulkan permohonan dari tim Ridho untuk PSU? Nah, itu yang sebenarnya sedang akan kita tunggu karena sebenarnya formulir C itu sebatas undangan untuk mencoblos dan bahkan sebenarnya bagi siapapun yang tidak mendapatkan undangan mencoblos itu kan bisa menggunakan KTP ataupun kartu keluarga datang ke TPS menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai orang yang kemudian juga berhak untuk memberikan suara di TPS. Nah, jadi sebenarnya ini bukan satu-satunya argumen soal undangan dalam mencoblos ya itu sifatnya pemberitahuan dan bukan kewajiban bahwa orang yang tidak mendapatkan formulir C mereka itu haram hukumnya misalnya mencoblos ya dan itu tidak. Nah, sebenarnya kalau mau disampaikan secara terbuka ya memang kalau soal PSU itu adalah bagaimana yang paling penting adalah ada bukti-bukti kecurangan, ada bukti-bukti yang kemudian dipertanggungjawabkan dan buktinya itu dianggap valid dan sah, sehingga KPU itu merekomendasikan sejumlah TPS dan di sejumlah tempat ada pemungutan suara yang itu kemudian dianggap sebagai pelanggaran ya dan kemudian itu perlu untuk kita kita tunggu. Tapi kalau alasannya formulir C, saya kira sejauh ini belum ada argumen yang kuat untuk melakukan pemungutan suara ulang. Karena orang datang ke TPS sekalipun tidak dapat undangan, itu bisa menggunakan KTP ataupun kartu identitas yang valid yang menunjukkan bahwa dirinya sudah terdaftar di TPS tertentu.